Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dengar nomor NIM 2211203010. Di sini saya akan menjawab UAS ulangan akhir semester mata kuliah filsafat pendidikan. Oke. Soal nomor 1. Berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun, tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Beri narasi penjelasan pernyataan di atas. Nah, jawabannya adalah berfilsafat, berpikir biasa, memiliki pola sederhana, atau sekadar menerima informasi tanpa dicerna atau dipertanyakan. Sementara berpikir filosofis memiliki pola yang rumit, namun teratur dan sistematis, dengan selalu mempertanyakan segala hal menggunakan kata tanya, apa, mengapa, dan mengapa. Jadi, kalau orang yang berpikir secara filosofis, mereka tuh berpikir dan bertanya, tujuannya ini buat apa? Dan bagaimana ke depannya? Dan di mana? Kalau orang yang berpikir secara biasa, dia berpikir, oh, itu terjadi, sudah selesai. Nah, berbeda dengan orang yang berfilosofis, dia akan bertanya lebih dalam lagi mengenai hal tersebut. Oke, soal nomor 2. Pada perkuliahan, Anda telah mempelajari hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Beri penjelasan hubungan tersebut. Jawabannya adalah hubungan filsafat dengan pendidikan, hubungannya keduanya diibaratkan sebagai filsafat induknya dan ilmu pengetahuan sebagai anak filsafat. Mengapa demikian? Karena filsafat sifatnya lebih luas dan universal objeknya, sedangkan ilmu pengetahuan objeknya terbatas. Hanya di bidang tertentu. Hubungan filsafat dengan manusia, filsafat manusia menjadikan objek studinya. Dalam cabang ilmu filsafat ini, manusia akan mengajukan pertanyaan mengenai diri mereka sebagai manusia. Filsafat manusia terus dikembangkan karena manusia adalah objek yang penuh dengan misteri. Jadi hubungan filsafat dengan pendidikan, hubungannya sangat berkaitan, ibarat seperti anak dan induknya. Karena ilmu pengetahuan dan manusia itu saling berkaitan. Maksudnya itu, setiap kali manusia berpikir, berpikir itu memang setiap orang berpikir belum tentu berfilsafat. Tapi kalau dia berpikir lebih dalam lagi, apa yang bakal terjadi, apa yang ini, di mana ini, itu makanya dinamakan dengan keterkaitannya dengan filsafat. Oke. Nomor 3. Rasional menurut filsafat pendidikan Islam adalah bentuk berpikir yang menggunakan akal untuk mendapatkan kebenaran tentang pendidikan yang tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Berlandaskan hal tersebut, tolong definisikan pengertian filsafat pendidikan, jelaskan manfaat mempelajari filsafat pendidikan, mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji, bagaimana tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam. Oke. Nomor 3 itu jawabannya adalah filsafat pendidikan Islam memberikan kajian filosofis mengenai berbagai masalah pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam adalah memberikan alternatif pemecahan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh pendidikan Islam. Pentingnya mengkaji filsafat pendidikan Islam itu adalah mempunyai peran dan dua arah. Yang pertama, ke arah perkembangan konsep-konsep filosofis dari pendidikan Islam yang secara otomatis akan menghasilkan teori-teori baru dalam ilmu pendidikan Islam. Kedua, ke arah perbaikan dan pembaharuan pelaksanaan pendidikan Islam. Tujuan filsafat pada filsafat pendidikan Islam, tujuannya itu adalah yaitu untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa lebih bertanggung jawab
terhadap kewajibannya. Soal nomor 4, epistemologi merupakan salah satu komponen filsafat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, khususnya berkenaan dengan cara, proses, dan prosedur bagaimana ilmu itu diperoleh. Coba deskripsikan ruang lingkup kajian dalam filsafat pendidikan. Jawabannya adalah ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan pendidikan seperti kurikulum, metode, dan lingkungan. Mendeskripsikan bahwa pentingnya untuk diperhatikan dan dipahami secara mendalam untuk memaksimalkan dalam mengaktualisasikan dalam proses pembelajaran. Nah, maksudnya itu seperti apa? Seperti ruang lingkupnya itu dalam filsafat pendidikan Islam itu seperti kurikulum, materi apa yang bakal dibahas oleh peserta didik, dan metode, cara-cara si pendidik dalam menjelaskan atau menjelaskan materi kurikulumnya ini kepada si peserta didik. Misal ada namanya lingkungan. Nah, jikalau lingkungannya mensupport atau mendukung si peserta didiknya ini dalam pembelajaran, maka si peserta didiknya itu otomatis bakalan mendapat motivasi untuk belajar lebih giat lagi. Oke. Soal nomor 5, deskripsikan aliran filsafat pendidikan berikut. A. Aliran progresivisme. B. Aliran esensialisme. C. Aliran perennialisme. E. Aliran rekonstruksialisme. Ya. Yang pertama yang A, ada yang namanya aliran progresivisme, yaitu adalah aliran sebuah paham filsafat yang lahir dan sangat maju dalam abad ke-20. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus berpusat pada anak, bukannya memfokuskan kepada guru atau di bidang muatan. Jadi dalam aliran ini bahwa yang sangat dominan atau berpengaruh bawahnya adalah si peserta didik yang harus dididik. Nah, maksudnya. Oke, yang kedua ada aliran esensialisme. Esensialisme mempunyai pandangan bahwa pendidikan memelihara kebudayaan. Aliran ini ingin kembali kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan bagi kehidupan manusia. Aliran ini berpedoman bahwa peradaban sejak zaman Renaissance. Jadi alirannya itu seperti kembali ke zaman yang telah lalu atau lampau. Seperti metode pembelajaran telah lampau seperti apa? Itu yang mereka gunakan untuk masa yang akan mendatang gitu. Nah, makanya mereka percaya bahwa aliran yang telah lalu itu lebih bagus dibanding yang baru-baru dikeluar gitu. Nah, maksudnya. Oke, yang C, aliran perennialisme. Aliran ini lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan pada kebenaran absolut, universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat masa lampau dan aliran ini kembali kepada nilai budaya. Nah, sedangkan aliran perennialisme itu lebih ke arah masa budaya itu. Nah, kayak lampau. Emang secara teori kurang lebih lah esensialisme sama perennialisme. Cuman kalau perennialisme itu mereka tuh lebih ke arah yang namanya budaya. Seperti caranya budaya mengajarkan si peserta didik seperti ini, mereka lebih senang seperti itu mengajarkannya. Oke. Yang terakhir ada aliran rekonstruksialisme. Kata rekonstruksialisme dalam bahasa Inggris reconstruct yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks pendidikan, aliran ini adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme
Maksudnya itu aliran itu seperti dia membangun suatu pembelajaran yang modern lah, seperti ya kurang lebih lah seperti yang pertama, seperti aliran yang progresivisme, cuman ini lebih ke arah kebudayaan yang bercorak modern gitu. Nah, oke, soal nomor 6. Di dalam pendidikan Islam terdapat beberapa tokoh pemikiran pendidikan, di antaranya adalah ada Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karya mereka telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan Islam, terlebih di Indonesia. Tolong beri penjelasan apa saja karyanya serta bagaimana konsep pendidikan menurut keempat tokoh tersebut. Oke. Tokoh pertama ada Ibnu Khaldun. Beliau itu dapat menyimpulkan bahwasanya tujuan pendidikan yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun itu meningkatkan kecerdasan manusia dan kemampuannya untuk berpikir. Ilmu dan pengajaran sangat diperlukan untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat manusia dalam kehidupan yang lebih baik. Nah, yang kedua, Imam Al-Ghazali. Menurut beliau, pendidikan yang benar merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan juga dapat menghantarkan manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebutkan tujuan pendidikan yang pertama itu adalah membentuk insan paripurna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membentuk insan paripurna yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, setelah itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau tuh berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh yang mempunyai pengetahuan umum dan moral atau beragama. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, keduanya tersebut tidak dapat dipisahkan atau sama. Nah, inilah yang menjadi alasan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengapa agama dianggap penting dalam pendidikan. Oke. Soal nomor 7. Bagaimana konsep pendidikan Islam yang Anda ketahui serta masih kooperatifkah konsep pendidikan Islam itu ditinjau dari aspek kesejahteraan hidup, serta jelaskan berdasarkan data, fakta, dan logika analisa Anda. Kalau yang saya analisa ya, untuk menyiapkan manusia agar hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, dan halus perasaannya, mahir dalam pekerjaan, manis tutur katanya, baik lisan maupun tulisan. Jadi konsep pendidikan Islam kalau yang saya ketahui atau saya sudah analisis itu sudah bagus tenang. Bahkan manusia itu hidup dengan sempurna, bahagia, mencintai tanah air, budi pekertinya sempurna kalau mereka dengan betul-betul mempelajari pelajaran yang dengan serius. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Rubba hazam minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.